Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi syari sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Perkenalkan, nama saya Halif Adam Ahmad dengan NIM F1G123047. Saya dari Prodi Ilmu Komputer, Fakultas MIPA Universitas Halu Oleo, Sulawesi Tenggara. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membuat sebuah tugas database, ya, basis data, di mana berdasarkan studi kasus. Di sini saya mempunyai studi kasus dengan pertanyaan sebagai berikut. Sebuah warnet kecil di kota Anda ingin mengembangkan sistem manajemen berbasis database untuk mencatat operasionalnya. Warnet ini memiliki satu operator yang bertugas memantau aktivitas di PC dan mencatat transaksi penyewaan serta pembayaran. Operator ini juga bertindak sebagai kasir. Sistem harus mampu mencatat informasi seperti durasi penyewaan, berapa jam bermain, dan PC yang digunakan oleh pelanggan. Pemilik warnet meminta Anda untuk merancang basis data yang aplikasi berbasis web yang sederhana dan efektif untuk kebutuhan sebagai berikut. Pencatatan penyewaan. Setiap pelanggan dapat menyewa komputer dengan jumlah jam bermain tertentu. Informasi tentang PC yang disewa, durasi bermain, dan operator yang memantau harus tercatat dengan baik. Sistem harus mencatat setiap penyewaan dalam tabel billing yang berisi detail waktu bermain, PC yang digunakan, dan identifikasi penyewaan. Sistem juga harus mencatat pembayaran pelanggan termasuk besaran biaya yang sesuai dengan durasi bermain. Oke, langkah pertama pada perancangan database tentu saja adalah IRD, yaitu ini ya, Entity Relational Diagram. Saya perlihatkan IRD saya. Nah, IRD saya sebagai berikut. Oke, di entitas yang pertama itu kita punya operator. Nah, kita punya operator, dan operator ini memiliki atribut. Atribut primary key-nya adalah nick, dan juga atribut lainnya adalah nama. Kemudian di kasir, dia mempunyai entitas kasir, dia mempunyai atribut yaitu ID bayar dan harga bayar. Kemudian ada entitas member dengan atribut primary key-nya adalah ID member. Kemudian atribut lainnya nama, umur, dan alamat. Kemudian di entitas billing ada nomor PC, OS PC, ID billing. Dan kemudian entitas yang terakhir adalah penyewaan, yang mana entitas ini atau tabel ini muncul akibat adanya relasi many to many antara billing dan juga member, sehingga muncul suatu tabel yaitu tabel penyewaan yang memiliki atribut ID sewa dan juga jam sewa, di mana ID sewanya sebagai atribut primary key. Di sini kita lihat dari operator terlebih dahulu dan juga kasir, kita lihat relasinya adalah one to one, sehingga tidak menghasilkan tabel apapun ataupun kegiatan apapun. Kemudian di relasi antara kasir dan juga member ada yang namanya kegiatan, yaitu membayar. Karena member melakukan pembayaran terhadap kasir, di mana menu-nya terletak pada member. Artinya satu atau lebih member dapat melakukan pembayaran terhadap satu kasir, atau suatu kasir dapat menerima pembayaran dari banyak member. Kemudian kita lihat relasi antara member dan juga billing adalah many to many. Seperti yang saya katakan tadi, karena relasi many to many itu pasti akan menghasilkan satu tabel lain akibat dari relasi yang disebut dengan foreign key. Kemudian di sini kita lihat many to many, maksudnya adalah banyak member dapat melakukan penyewaan terhadap banyak billing, satu atau lebih billing, dan satu atau lebih billing dapat disewakan ke satu atau lebih member. Saya kira seperti itu. Dan kemudian relasi antara operator dan juga billing, di mana many-nya adalah di billing dan one-nya ada di operator. Maksudnya adalah banyak billing atau satu atau lebih billing itu dipantau oleh satu operator, atau satu operator dapat memantau satu atau lebih billing. Nah, saya kira IRD-nya singkat saja seperti ini. Langkah selanjutnya adalah membuat IIRD.
atau Enhance Entity Relational Diagram. Di sini saya buka dulu filenya. Open model yang IRD warnet. Oh, bukan di dokumen download basis data warnet dan warnet. Nah, ini adalah Enhance Entity Relational Diagram. Nah, seperti yang sudah kita rancang tadi di IRD sebelumnya menggunakan aplikasi YED. Di sini untuk perancangan IIRD-nya saya menggunakan MySQL Workbench, di mana di sini bisa kita lihat karena relasi one to one dari kasir dan juga operator itu menghasilkan satu ini baru atribut baru terhadap operator, di mana kasir ID bayar itu masuk di tabel operator berdasarkan referensi dari kasir. Kemudian kita lihat member juga karena relasinya one to many terhadap kasir, di mana one-nya ada di kasir, maka kita lihat reference key dari primary key-nya kasir itu masuk ke tabel member. Dan kita lihat lagi relasi many to many-nya member terhadap billing. Kita lihat many to many itu menghasilkan satu tabel yang bernama tabel sewa. Nah, di tabel sewa ini muncul akibat adanya dua relasi antara billing dan juga member. Bisa kita lihat reference key atau foreign key dari primary key member dan juga primary key billing itu terletak di sewa. Dan kita juga menambahkan dua atribut lagi. Yang atribut pertama itu bertindak sebagai primary key-nya, yaitu ID sewa, dan yang satu lagi atribut biasa yaitu jam sewa dengan tipe data time. Oke, ya. Sekarang kita masuk ke tipe datanya. Untuk operator dengan 3 atribut, nick sebagai primary key-nya atau unique dengan tipe data integer. Kemudian nama varchar dengan total value-nya 45 dan juga kasir ID bayar integer yang merupakan referensi atau foreign key dari kasir. Kita lihat di kasir juga ID bayar sebagai primary key dan harga bayar menggunakan tipe data varchar dengan value maksimal 45. Kemudian di member ada ID member integers dengan tipe data integer sebagai primary key-nya. Kemudian ada nama menggunakan tipe data varchar, umur tipe data integer, alamat varchar 45 value-nya. Kemudian ada kasir ID bayar yang merupakan referensi dari kasir. Kemudian kita lihat di sewa ada dua foreign key yang mana ada billing ID itu referensi dari primary key-nya billing, dan juga ada member ID referensi dari primary key member. Ada juga primary key-nya ID sewa dengan tipe data integer dan juga jam sewa dengan tipe data time atau waktu. Maka selanjutnya adalah tabel yang terakhir adalah tabel billing dengan primary key ID billing dengan tipe data integer. Kemudian ada OSPC yang menggunakan i6. Sini ada dua pilihan, Windows dan juga Mac OS. Jadi si member nanti atau si operator yang memantau bisa memberikan pilihan antara Windows ataupun Mac OS. Nah, kemudian ada operator nick akibat dari relasi atau foreign key dari primary key-nya operator. Nah, kalau sudah kita buat IRD-nya, langkah selanjutnya itu kita akan synchronize model. Nah, maka setelah kita synchronize model, IRD kita ini akan langsung dimasukkan ke dalam database Laragon kita. Nah, bisa kita cek di sini. Mungkin kita masuk ke Laragon, kemudian kita cek via MariaDB terlebih dahulu. Kita masuk, kita langsung MySQL -u root, kemudian di sini kita show databases. Nah, di sini sudah ada database warnet. Sekarang selanjutnya kita cocokkan dengan IIRD kita. Apakah sudah masuk atau tidak? Use warnet titik koma. Nah, kita sudah use warnet di sini. Maka kita show table. Nah, sudah ada.
billing, kasir, member, operator, dan juga sewa. Billing, kasir, member, operator, dan juga sewa. Langkah selanjutnya kita akan mengecek tipe data apakah dia sudah sesuai, maka kita deskripsikan satu persatu. Yang pertama mungkin billing. Nah, billing, ID billing, OSPC, nomor PC, dan juga operator NIC foreign key dari primary key operator. Selanjutnya kita mungkin kasir. Kasir juga sudah sesuai. Kemudian desk member. Member juga pastinya sudah sesuai, dan desk operator juga sudah sesuai, dan yang terakhir desk sewa. Nah, 2 foreign key, billing ID billing dan juga member ID member. Nah, maka sudah masuk database-nya di MariaDB. Mungkin kita cek lagi menggunakan phpMyAdmin. Langsung saja saya buka localhost phpMyAdmin. Oke, kita tunggu sebentar. Oke, sudah. Kita masukkan username kita, root, passwordnya blank. Kemudian kita cek di warnet. Nah, sudah ada. Nah, sudah masuk ke database, artinya database kita sudah jadi. Nah, langkah selanjutnya adalah kita butuh pengaplikasiannya agar database ini bisa berjalan atau bisa digunakan. Nah, caranya saya menggunakan text editor, yaitu VS Code. Nah, saya generate aplikasi saya ini itu menggunakan yang namanya YII. Nah, jadi YII ini adalah framework itu untuk membantu CRUD. Nah, jadi singkatnya seperti itu cara pembuatan saya. Dan di sini bisa kita lihat aplikasi saya. Ini dari ini ada controllernya, di mana ada billing controller, kasir, member, operator, sewa. Nah, kemudian di view-nya ada billing, kasir, kemudian member, operator, dan juga sewa. Nah, untuk tampilannya itu seperti ini. Tapi sebelum itu kita jalankan dulu dengan perintah php YII serve. Oh, tunggu dulu ya, kita cd dulu, cd basic, karena saya simpannya di folder basic. Kemudian kita tuliskan yang tadi php YII serve. Kita tunggu. Nah, sekarang kita masuk ke localhost-nya. Localhost 8080. Nah, ini adalah tampilan awal dari aplikasi saya. Bisa kita lihat sudah saya tambahkan di navbar dari masing-masing itu saya tadi tabel saya, di mana beranda itu adalah halaman paling awal saat kita mengakses aplikasi ini. Kemudian ada tabel operator, ada tabel member, ada tabel billing, ada tabel kasir, dan tabel sewa. Oke, mungkin saya akan praktekkan cara penggunaan aplikasi saya. Di sini paling pertama adalah mungkin kasir terlebih dahulu, atau dari member terlebih dahulu. Ya, kita mulai dari kasir terlebih dahulu. Anggaplah ID bayarnya 1101, harga bayarnya misal 25.000. 25.000. Oke. Create. Misal ID bayarnya 101, harga bayarnya misal 25.000. Save. Nah, sudah ada ID bayarnya.
maka di operator sudah bisa kita gunakan. Misal anggaplah nick saya 74711001232301. Misal ini kita create operator dulu. Kita pastikan di sini. Misal nama saya Khalifah Adam Ahmad. Nah, kasir ID bayar adalah yang tadi. Kita masukkan 101, save. Oh, ini error karena berbeda tadi. Yang kasirnya 101. Nah, kita create. Satu dua 101. Oke, sudah ada. Nicknya 1212, nama Khalifah Adam Ahmad, dan kasir ID bayar berdasarkan yang tadi kasir. Nah, selanjutnya mungkin kita di member. Misal ID member saya adalah, mungkin kalau member dimulai dari 2 mungkin. Misal 201. Create member dulu. 201, misal nama yang mau main adalah, anggaplah Asep. Umurnya Asep adalah 19 tahun, artinya dia boleh main ke warnet. Alamatnya anggaplah ada di jalan dekat Indomaret lah. Anggaplah begitu ya. Nah, kasir ID bayarnya adalah yang tadi yang kita buat juga, 101. Oke. Save. Oke, ada kesalahan input. Anggaplah 1. Mungkin karena alamatnya jalan. Oke. Save. Oke. Nah, 1 sudah dipakai. Coba 2. Nah, sudah ada ternyata di sini, tapi tidak terlempar tadi. Kita hapus. Oke. Nah, selanjutnya mungkin kita coba yang billing. Jadi ID billingnya anggaplah 101. Create dulu 101. SPC-nya. Nah, ini yang tadi kita pakai yang i6. Jadi muncul pilihan pasca kita klik tombol ini, muncul Windows dan juga macOS. Misal saya pilih Windows. Nomor PC-nya anggaplah 1. Artinya dia main di billing 1. Dan ini bukan berdasarkan IIRD. Nomor PC itu dia menggunakan integer dan dia bukan not null ataupun primary key, jadi bebas, mau double tidak masalah. Nah, operator nicknya ini harus sesuai. Misal 7471. Jadi nicknya yang tempatnya main ini di billing ini itu harus disertakan operator nicknya yang operatornya tadi agar bisa dilihat. Nah, saat kita sudah save bisa kita lihat lagi. Tunggu sebentar. ID billingnya 301. SPC-nya Windows. PC-nya 1. Operator nicknya kita lihat di operator tadi 1212. Oke, sudah. Nah, sudah ada 301 Windows 1 dan 1212. Oke. Dan yang terakhir adalah sewa. Billing ID-nya kita ambil yang billing tadi 301. Dan di membernya kita ambil yang 201. ID sewanya kita masukkan. Misal 401 dan jam sewanya saya mau main 3 mungkin. 3 jam create sewa. Harusnya saya buat di sini. Billing ID billing tadi 301. Ini 401 dan member ID membernya itu 201 dan jam sewanya misal 3. Save. Nah, sudah. Ini 3 detik. Kita update menjadi seperti ini. Misal dia main 3 jam. Nah, sudah.
Jadi Asep akan main di billing yang tipe yang ID billing ID-nya adalah 301 dan member ID-nya 201. ID sewanya Asep adalah 401 dan jam sewanya 03.00. Nah, dan sudah pasti Asep juga akan dipantau oleh operator yang bernama Khalifah Adam Ahmad dan juga kasirnya. Ini kasirnya sama ya, karena sesuai dengan studi kasus, kasir dan operator itu orangnya sama. Walaupun ini tabelnya dan primary key-nya berbeda, tetapi orangnya sama. Oke. Saya kira saya sudah dapat menyelesaikan studi kasus ini. Oke, ini pencatatan penyewaan sudah. Setiap pelanggan dapat menyewa komputer dengan jumlah jam bermain tertentu. Sudah Asep tadi kita kasih main di 3 jam, durasi bermainnya 3 jam. Informasi tentang PC yang disewa, Asep bermain di PC 1 dan juga OS yang digunakan Asep adalah apa tadi? Asep gunakan Windows ya. Di billing. Ya, Asep menggunakan Windows. Nah, dan operator yang tercatat di sini adalah Khalifah Adam Ahmad. Pengelolaan billing, nah sistem penyewaan dalam tabel billing yang berisi detail waktu bermain PC yang digunakan. Nah, ini sudah identifikasi penyewaan sudah. Orangnya, alamat Asep sudah kita ketahui. Pembayaran, nah sistem juga harus mencatat pembayaran pelanggan dan ini sudah ada di sewa kayaknya, bukan di kasir. Nah, jadi selama 3 jam Asep itu membayar 25.000 ya Asep ya. Nah, sistem juga harus mencatat termasuk besaran biaya yang sesuai dengan durasi bermain. Nah, sudah. Aplikasinya sudah jadi seperti ini. Tampilan awal operator, datanya sudah kita masukkan, membernya sudah. Coba kita tes hapus. Nah, missing parameter ID. Oke, ya nantilah. Oke, seperti itu video saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.